kalau sudah dicor, mereka akan melepas ini bekas yang dikerjakan oleh waskita Guntur KSO. Dan ini Sri Kandi yang ada. Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sama saya Dian Rana, dan hari ini ya saya berada di lokasi kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di ibu kota Nusantara. Hari ini kita liput kembali ya kondisi terbaru proyek-proyek yang ada di ibu kota Nusantara. Tapi sebelum lanjut ya, saya ingatkan kembali untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe ya. Oke, tidak tunggu lama, kita terbangkan drone sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya sama saya Dian Rana teman-teman ya. Hari ini tanggal 8 Mei tahun 2023. Kita terbang kembali di lokasi KIPP IKN Nusantara. Nah, jika sebelumnya saya sudah mengajak pemirsa semua, teman-teman semua untuk ke lokasi persemaian Mentawir, kali ini saya akan terbangkan lagi ya di lokasi kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, di bawah ini adalah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, sisi timur maaf. Ini saya terbangkan di jam 8 pagi, masih fresh ya, masih paginya hari. Ini kayaknya kemarin habis hujan, nampak di bawah becek banget. Dan dari sini saya akan coba ke depan sana ya, buat teman-teman untuk melihat kondisi terbaru proyek Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Dan ini dia ya lokasi pintu masuk ke titik 0 IKN yang ini. Kalau masuk ke sana terus ke sana itu Istana Presiden dan juga kantor Presiden. Nah, di bawah ini ya teman-teman, ini pengerjaan MUT masih seperti ini untuk per hari ini ya, habis lebaran di lokasi KIPP. Kita turunin ketinggian sebentar untuk melihat kondisi terbarunya lebih detail. Karena biasanya teman-teman, "Bang, turunin dong ketinggiannya, jangan terlalu tinggi." Nanti jatuh gitu. Dan ini dia kelihatan ya, beberapa para pekerja udah mulai aktivitas di lokasi Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Dan ini dia ya lokasi yang kemarin juga ditanya sama teman-teman, bagaimana nanti tentang drainasenya. Nah, kalau kita lihat di Jalan Sumbu Kebangsaan ini sudah disiapkan MUT dan juga ini ya box, dan lumayan besar-besar juga boxnya. Baik itu di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan juga sisi timur. Oh ya, ini masih aja ya di video saya masih ada yang menanyakan kenapa sih kok Bang Dian malas betul liput istana. Ada juga sampai malahan kirim WA ya ke saya pribadi. Makasih buat yang sudah support ya, sudah memperhatikan. Ini saya jelaskan lagi nih. Sebenarnya gini ya teman-teman, sampai ada yang komen seperti ini ya. Kalau nggak bisa liput istana berarti youtubernya nggak bisa PDKT ke pemilik proyeknya. Ini sedikit lucu sih, karena kalau dibilang saya nggak intens untuk PDKT gitu kan. Saya sudah berusaha untuk mendapatkan izin resmi untuk pemirsa di rumah teman-teman Dian Rana ya. Tapi memang untuk sementara ini keputusannya adalah tidak dulu, sebelum sampai nanti tertutup informasinya. Saya kurang kopi ya kenapanya. Cuma kalau pandangan saya orang awam itu kayaknya karena kan sekarang lagi bener-bener dibuatkan ya buah baru. Nah, mungkin ada yang rahasia, nggak perlu publik tahu ya. Saya akan ikuti. Jadi untuk komentar tadi, makasih Bang, Pak ya. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk PDKT nih ya ke siapapun di lokasi. Mungkin bisa dilihat juga cara saya bikin video, itu nggak mungkin hanya video drone, pasti ada di lapangan juga. Itu udah luar biasa PDKT saya. Tapi tidak kecil kemungkinan ya, jangan bekerja hati buat teman-teman sahabat Dian Rana. Kemungkinan nanti kalau sudah mulai tertutup ya dan sayap Garuda udah mulai naik, kita akan liput ke sana lagi dan insya Allah pihak-pihak berwenang memberikan izin. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang merasa kecewa ya. Saya berharap teman-teman bisa memaklumi keputusan yang saya ambil karena demi kebaikan bersama juga. Kalau ada yang komen, kan ada juga YouTuber yang masih meliput, ya itu kan tanggung jawab masing-masing ya. Saya memilih untuk mengikuti arahan ya, karena di pintu masuk maupun di surat ya yang ini sudah jelas melarang ya untuk sementara ini. Jadi kita doakan bersama semoga burung Garuda segera dipasang, kita akan liput lagi ya.
Dan sebagai informasi nih ya, sekalian aja informasinya burung garudanya akan datang di Sepaku di Rakit itu sekitar bulan Juli atau Agustus ini tahun ini. Jadi nanti kalau sudah sampai sana kita liput juga. Jadi buat teman-teman semangat ya. Makasih buat yang selalu mensupport saya. Oke, ini saya lanjut lagi ke lokasi depan ya, ke lokasi kemarin bilang teman-teman ingin dilihatkan juga kondisi titik nol dari Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Nah ini dia ya, ini adalah jalan menuju atau jalan pintas. Jalan pintas menuju ke Sumbu Kebangsaan sisi barat. Tapi saya tidak ke sana dulu, saya akan ngajak teman-teman melalui jalan ini, jalan akses yang lama dari perusahaan sebelumnya, perusahaan kayu eukaliptus ini, untuk melihat ini ya, pintu masuk ke titik nol gitu. Dan kalau lurus ini sampainya atau tembusnya ke lokasi Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Kalau lurus ini ke lokasi Jalan Lingkar segmen 2, dan kalau ke kiri ini ke titik nol, ke pintu masuk menuju titik nol. Dan saya informasikan kembali nih ya, pohon-pohon nih yang nampak yang unyu-unyu ini yang tinggi-tinggi gitu ya, ini informasinya namanya eukaliptus, pohon industri yang sudah lama ada di lokasi ini. Informasinya kan dipanen sekitar 7 atau 6 tahun sekali ya. Dan kita lanjut lagi ke arah titik nol ya. Nanti dari titik nol juga saya akan ke lokasi Sumbu Kebangsaan sisi barat dan berakhir di Rumah Tapak Jabatan Menteri, lalu ke persemaian ya, persemaian untuk pohon-pohon Rumah Tapak Menteri. Karena kan teman-teman kemarin ingin lihat, Bang, yang mana persemaian yang disiapkan di dekat rumah hunian pekerja konstruksi ya. Jadi di sana sudah disiapkan untuk penghijauan di lokasi Rumah Tapak Jabatan Menteri. Dan di bawah ini ya, kalau teman-teman bisa lihat di bawah ini adalah Posko Polda IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara ya. Saya masih belibet ya untuk IKN Nusantara, padahal memang kita penyebutannya adalah Ibu Kota Nusantara, bukan IKN Nusantara. Jadi kalau IKN Nusantara seolah-olah Ibu Kota Nusantara gitu. Jadi Ibu Kota Nusantara. Dan di depan ini ya teman-teman, ini adalah pintu masuk menuju ke titik nol IKN Nusantara. Bukan IKN Nusantara lagi, Ibu Kota Nusantara. Dan ini dia, kita sudah sampai di lokasi Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nampak ya di bawah ini atau di depan kita ini sudah hitam-hitam. Bagi yang belum tahu, ini adalah geosel. Geosel ini untuk penahan longsor yang nantinya akan ditanam rumput-rumput gitu ya. Ini teknologi yang bagus ya untuk penahanan longsor di lokasi IKN. Kalau yang hijau itu adalah geomet. Geomet itu langsung ditanamin rumput karena dia langsung ke tanah. Kalau geosel ini karena badan atau di bawahnya itu adalah beton, sehingga harus ditanamin atau ditempatin tanah dulu, baru nanti akan disemai untuk bibitnya ya. Nah, kita perlahan ya melihat teman-teman pekerja di lokasi Sumbu Barat. Dan yang depan ini jalan akses menuju ke Direksi KIT yang ada di Bina Marga ya, yang kemarin sudah kita liput juga, yang keren itu yang di atas bukit ya untuk menara pantaunya. Ini tempat favorit saya juga kalau untuk foto-foto karena keren banget di lokasi ini. Oke, di depan kita ini sudah nampak ya pengerjaan ini badan jalan untuk di MUT-nya tuh, lihat. Ini adalah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ini memang panjangnya informasinya kan hampir 3 km atau 299 kalau tidak salah. Jadi sepanjang Jalan Sumbu Kebangsaan ini, baik itu barat maupun timur, kanan kirinya nantinya akan ada MUT yang nanti dibuatkan atau disiapkan untuk kabel-kabel ditanam. Jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir ya kalau takut nyangkut layang-layangnya di IKN. Silakan aja terbangkan saja karena nantinya tidak akan ada bergelantungan untuk kabel-kabel.
Nah, nampak ya di bawah ini kanan dan kiri sudah dikerjakan MUT ya untuk kabel. Seperti biasa nih, mungkin buat teman-teman yang mau berkunjung ya ke lokasi Ibu Kota Nusantara nantinya kalau sudah selesai, saya tunggu ya di IKN. Tenang, di sini orang-orang yang baik-baik kok, nggak ada yang istilahnya jahat-jahat. Coba tanya aja sama yang pernah ke titik nol, pasti informasinya bagus karena memang di sini keamanannya luar biasa. Dan ini dia ya teman-teman, ke lokasi sumbu rumah tapak jabatan menteri. Nah, perihal yang tadi ya mungkin saya kelupaan, kenapa kok masih bisa ngedrone orang-orang itu, emang lewat mana? Nah, saya informasikan lagi nih, jadi biar nggak persepsi aneh-aneh, karena di lokasi KIPP ini pintu masuknya banyak, bukan cuma lewat depan untuk penjagaan polisi ya. Jadi banyak nih, saya pun bisa tanpa izin gitu. Cuman kan saya memilih untuk izin karena saya pikir ini lebih baik resmi ya untuk teman-teman semua. So, saya ingatkan lagi kalau memang toh merasa kecewa, saya minta maaf. Silakan aja tonton channel yang dimaksud. Jangan juga menghujat ya, karena ya apalah daya, kita hanya berusaha memberikan informasi ya secara akurat mungkin di lokasi KIPP ini ya. Nah, ini desainnya kan nanti di sini ada sungai ya, sampai ke lokasi sana tuh, lokasi rumah tapak jabatan menteri. Saat ini nih ya di rumah tapak jabatan menteri, ini saya kasih tunjuk ya. Yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Ya, nanti nomor 6, 7 di sebelah sana. Nah, sekarang kalau kita lihat nomor 3 itu sedang bor pile karena memang informasinya di lokasi 2 dan 3 ini kan urugan tanah, sehingga untuk pondasinya itu diperlukan pengerjaan bor pile. Beda dengan yang sebelah sana ya, itu tanah asli sehingga langsung dilakukan pembuatan pondasi itu informasinya. Nah, ini saya coba putarin sedikit ya. Setelah video ini, drone jangan kemana-mana dulu. Seperti biasa saya akan melihat lebih dekat ke lokasi di bawah. Sampai jumpa di bawah. Teman-teman, setelah kita terbangkan drone ya, ini saya di lokasi rumah tapak jabatan menteri. Nah, informasinya di rumah tapak jabatan menteri ini, kolom-kolom ini kalau sudah dicor, mereka akan melepas ini bekisting kolomnya di waktu 10 jam. Ya, ini yang merah-merah ini. Ini akan dilepas kalau sudah dicor itu paling cepat 10 jam di lokasi rumah tapak jabatan menteri ini. Informasinya sih di proyek ada beberapa macam ya, ada yang 6 jam udah bisa dilepas, ada yang 8 jam. Nah, kalau di rumah tapak jabatan menteri ini 10 jam mereka baru lepas setelah dicor ya. Ini prosesnya juga liatin, benar-benar diawasi ya untuk bagaimana ketinggian terus ketebalannya juga, ya nggak sih? Dan ini Sri Kandi yang ada di hunian pekerja konstruksi, hunian tapak menteri, pemirsa. Ini ya sedang dilakukan pengerjaan di sini. Ini di depan jalan lingkar segmen 1 ya yang ini. Dan teman-teman ini pengecorannya yang di rumah nomor 8 ya.
di rumah tapak jabatan menteri. Dan ini ya pemirsa, teman-teman di rumah, lokasi yang rumah ketiga. Kenapa menggunakan bore pile? Informasinya karena di lokasi ini tanahnya urugan, jadi harus digunakan bore pile untuk pondasinya. Nah, jadi urutannya sebelah sana tuh ya, itu rumah yang pertama. Ini yang masih disiapkan, ini rumah kedua. Yang ini yang lagi di bore pile, ini rumah ketiga. Ini rumah keempat. Ya, ini rumah keempat, dan di sana nanti 56 di sana. Terus di sini yang ini nih, yang ini 7. Dan yang ini 8 yang lagi dicor tadi di bawah. Sana 9, 10, 11, 12. Nah, gitu ya. Nah, ini ya lokasi yang nomor 5 yang ini, nanti yang lokasi yang nomor 6 yang ini. Nih. Kemungkinan nanti di sini juga pakai bore pile ya, karena kan ini timbunan. Oh ya, habis dari sini kita ke lokasi sana ya, persemaian rumah tapak menteri. Itu kan adanya di lokasi dekat HPK ya. Ini saya sudah sampai di lokasi persemaian rumah tapak jabatan menteri. Ini lokasinya di dekat dengan hunian pekerja konstruksi nih yang ini ya. Jadi persemaiannya tepat di depannya sini ya, di depan Jalan Lingkar segmen 3. Oke, kita lihat bersama yuk. Persemaian yang kemarin informasi dari video sebelumnya bahwa persemaian yang ada di rumah tapak jabatan menteri ini disediakannya di lokasi hunian pekerja konstruksi atau HPK ya. Ini di depan sana itu HPK dan masjidnya. Dan lokasi selanjutnya ini ya, di lokasi proyek pembangunan Jalan Lingkar Sepaku segmen 4 yang dikerjakan oleh Waskita Guntur KSO. Ini ya, untuk Jalan Lingkar segmen 4 sementara ini, kalau kita lihat di depan ini ya, sudah pembangunan atau pembuatan box juga tuh. Ini dekat dengan lokasi ini yang saya berdiri ini, dekat dengan hunian pekerja konstruksi ya. Oke teman-teman, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Beginilah ya kondisi terbaru proyek-proyek yang ada di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Pokoknya kita doakan bersama semoga progresnya lancar meskipun banyak hal-hal yang mungkin menerpa ya, entah itu cuaca, kendala apapun itu. Yang jelas semoga teman-teman pekerja selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan kembali nih untuk tekan tombol merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.